Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ba'd. Jamaah Masjid Baitul Bahri rahimani wa rahimakumullah. Kita awali ta'lim kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada siang ini adalah hammur rizq, yakni bagaimana manusia itu risau. Kata anak sekarang galau akan rizkinya. Kenapa muncul galau, risau akan rizki? Kata Ali bin Abi Thalib, yang menyebabkan kita ini susah ngaji, gak fokus ibadah dalam perjuangan ini, diantaranya manusia itu selalu risau dengan rizki ini. Apalagi yang sudah mau pensiun gitu ya, besok kerja apa, punya usaha apa, kemudian ada anak yang belum lulus sekolah, seterusnya. Itu hammur rizq, kekhawatiran akan rizki. Coba kita lihat apa sesungguhnya makna dari rizki itu. Rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk kita, entah itu berupa pakaian, makanan, sampai pun pada istri. Jadi istri itu rizki jamaah. Sepakat ya? Halo? Sepakat? Jadi istri itu rizki. Begitu juga sebaliknya, suami itu rizki. Gak usah diterusin online. Begitu pula dengan anak keturunan. Kita berjumpa dengan banyak orang. Ada orang yang dikasih rizki mudah dengan hadirnya anak, tetapi ada juga yang Allah uji dengan rizki gak dikasih anak. Berobat sana sini belum Allah hadirkan keturunan. Maka beruntunglah jika Allah Ta'ala hadirkan saat ini kita punya anak. Karenanya kesehatan itu pun juga rizki, pendengaran, penglihatan, dan semua yang Allah hadirkan dalam diri kita ini itu rizki jamaah. Dalam lisanul Arab setidaknya hal yang tadi menjadi dua rizki itu, yakni sifat zahirah, yakni yang nampak, yang kita lihat hari-hari itu, ya bahan pokok segala macam, kendaraan dan segala macamnya, itu rizki yang nampak. Tetapi ada yang dia batinah, yang dia tidak nampak, ilmu pengetahuan ya. Kita sering berdoa minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya karuniakan kepada kami kemampuan, atau terangkan kepada kami, arina, terangkan kepada kami, jelaskan kepada kami kebenaran itu jelas benarnya, warzuqna ittiba'ah, warzuqna ittiba'ah, rizki yang dimintakan, dan karuniakan kepada kami untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Itu menunjukkan bahwa rizki itu tidak selamanya berbentuk yang zahirah, yang nampak, tetapi pengetahuan, ilmu yang Allah hadirkan kepada kita, kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, itu pun rizki. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan kita pun minta kepada Allah agar diterangkan kebatilan itu jelas batilnya, dan dikaruniakan kepada kita ini kemampuan untuk bisa menjauhinya. Inilah yang mahal sesungguhnya dari rizki yang Allah Ta'ala hadirkan dalam kehidupan kita. Betapa banyak orang yang saat ini bergelimang dengan nikmat harta, kedudukan dan semacamnya, tetapi pun ia tidak mampu membedakan mana baik dan buruknya.
sehingga muncul satu ungkapan yang seolah-olah benar padahal ini batil. Yang haram saja susah saat ini, yang apalagi yang halal ini batil, tapi seolah-olah ini menjadi benar karena susahnya kita memaknai rezeki itu. Seolah-olah rezeki itu sesuatu yang nampak saja. Nah, jadi ini persepsi kita tentang rezeki yang harus kita benahi dalam diri kita agar apa? Agar hidup kita ini tidak berpangku kepada satu titik. Tidak kita ini juga menunggu satu hal, atau kita tidak juga berpegang kepada kedudukan, tidak juga kita ini berpegang kepada orang, karena semuanya itu akan lari dari diri kita ini. Betapa banyak orang yang dulunya dia merasa nyaman dengan atasannya. Selama atasan itu bersamanya, dia akan merasa nyaman karena dia berpangku kepada atasannya. Seiring perjalanan waktu ia pun dipindah. Atasannya dipindah, maka orang pun berganti, kebijakan pun berganti. Saya ketemu dengan jamaah di salah satu kantor BUMN. Dia dijabat tangan, selamat. Anda dipindah dan Anda pulang kampung sepertinya, ya. Diucapkan selamat, tetapi ketika SK dibaca, dia pindah jauh dari yang dibayangkannya. Ternyata kata dia, ada yang nggak suka, Ustaz. Ya. Itu biasa. Dia sudah diucapkan selamat oleh kawan-kawannya, dia akan dipindah ke tempat di mana dia lahir, pulang kampung. Ternyata ia pun dipindah ke tempat yang jauh. Kecewa. Manusia berpegang kepada atasannya, kepada benda, kepada harta, bahkan kepada pasangannya, maka siap-siap dia akan kecewa. Ini juga akan menunjukkan bahwa hidup ini tidak melulu tentang apa yang Allah datangkan kepada kita saat ini berupa nikmat apapun bentuknya, ya, tetapi bagaimana sikap kita terhadap apa yang Allah hadirkan kepada kita. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, besar kecilnya nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, maka syukurlah yang harus dikuatkan. Syukur yang harus dikuatkan, sehingga nikmat yang sedikit itu dirasa itu akan menjadi lebih, menjadi bertambah kalau rasa syukurnya yang dikuatkan. Sehingga ketika ada orang yang mendapati misalnya pendapatan yang kecil tetapi syukurnya yang ditambah, maka hidupnya itu menjadi tentram dan tenang, jemaah. Sehingga hidupnya hari-harinya itu menjadi tenang, menyikapi masalah tenang, ya. Berjalan ke kantor, berkendara ke kantor dia tenang, ya. Sehingga dia terhindar dari berbagai macam musibah dalam perjalanan. Nah, ini diantara makna ya nikmat ditambah itu. Sekalipun gaji pendapatannya itu dirasa kecil, karena dia bersyukur kepada Allah, maka tercukupilah apa yang menjadi kebutuhan hari-harinya. Rizki itu dalam syarah Arba'in disebutkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ada dua macam, yaitu rizki yang bermanfaat untuk badan dan rizki yang bermanfaat untuk agama. Rizki yang bermanfaat untuk badan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sejenisnya. Adapun rizki yang bermanfaat untuk agama yaitu ilmu dan iman. Karenanya ada ungkapan Imam Hasan Al-Basri, kalau kita duduk dalam bermajelis seperti ini bandingannya, ya, bandingannya setara atau bahkan bisa lebih. Babun minal ilmi yata'allamu ar-rajul khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi duduknya kita bermajelis menuntut ilmu, satu bab ilmu yang kita pelajari, itu kata Imam Hasan Al-Basri jauh lebih besar kedudukannya daripada dunia dan isinya. Kenapa jamaah?
Karena hari-hari yang kita sibuk di luar itu akan punya manfaat kalau ada ilmunya. Akan punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ada ilmunya. Sehingga duduknya kita di sini barang sesaat, sejenak, barang ngantuk gitu ya, senderan gitu. Itu lebih baik. Lebih baik. Karena semua yang kita jalani itu kalau ada ilmunya, ada lebihnya, ada keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu rizki. Dialah Allah yang Maha Pemberi rizki, Ar-Razzaq. Allah taala yang berfirman dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kokoh. Bahkan di ayat berikutnya kata Allah, "Ma uridu mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Aku enggak butuh rizki dari manusia, dari kita ini semua. Allah enggak butuh, dan Allah enggak butuh makan. Kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Ar-Razzaq dzul quwwah Al-Matin. Dialah yang mengurus kita ini. Makanya sandarkan seluruh harapan-harapan kita itu kepada Allah. Karena lemahnya sandaran kita kepada Allah akan melemahkan harapan rizki kita, jaminan rizki kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang kemudian kecewa karena sandarannya adalah orang lain. Inilah puncak kekecewaan manusia, atau kecewa yang disengaja itu adalah berharap lebih kepada manusia. Dan ingat, kembali lagi, rizki itu tidak selamanya berbentuk materi. Az-Zariyat 58. Bahkan Allah Ta'ala bertanya, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberitahu kepada kita. Qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah. Katakan, siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Itu yang harus tertanam dalam diri kita jamaah. Qulillah, katakan Allah Ta'ala. Tetapi keyakinan ini kadang berubah, melemah, ya, seiring dengan berbagai macam hawa nafsu, keinginan, ya, lemahnya ilmu yang kita dapati dalam perjalanan hidup kita, dia melemah, ya, kurangnya iman, ya, itu melemah. Karenanya dia harus, ya, diperbaharui lagi. Jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Kenapa? Karena iman itu ada, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia seperti pakaian yang ia bisa lapuk, ia bisa lusuh. Dengan apa? Dengan hari-hari kita itu. Kalau dia nggak dicas, nggak dicharger nih, iman ini, dia lemah. Apalagi lingkungannya mendukung, nah, lama-lama dia belok kiri. Ya. Yang tadinya lurus, belok dia. Kenapa? Karena iman ini dia lapuk, dia lusuh. Kalau nggak diperbaharui, nggak dicas, gimana caranya? Hadir majelis itu. Sebagai upaya diri kita ini untuk memperbaharui. Jaddidu imanakum. Bagaimana ya Rasulullah? Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman itu? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharui dengan memperbanyak, ya, dengan ucapan, dengan mempelajari tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kunci dari perjalanan hidup kita. Sehingga apa yang menjadi ketentuan yang telah menjadi keputusan ketika sudah muncul, apalagi di akhir tahun seperti ini. Ini kan musim-musim, nggak tahu kalau di tempat ini, kalau tempat lain kan musim bonus, ya. Musim bonus sama, ada bonus, ada, ya. Pekan yang lalu kita diminta di satu perusahaan
untuk tema khutbahnya difokuskan bersyukur atas nikmat bonus. Coba sampai seperti itu. Kenapa? Karena nggak sama kan, grade-nya ada yang A gitu ya, sangat baik, ada yang sangat baik, ada yang dapat C, ada yang bahkan minus. Ketika itu sudah menjadi ketentuan, sudah sampai kepada kita, iya sih Ustaz, kalau yang dapat A+ sih kayaknya enak jawabnya ya. Tapi ketika yang tadi minus sampai ke kita, itu kayaknya berat. Kenapa? Karena diukur selama ini dengan jerih payah yang sama, usaha yang sama, kemudian diharapkan kepada atasan yang sama, hasilnya berbeda. Karena yang diharapkan sama-sama bonus. Padahal bonus itu kan di luar gaji, benar gak? Ya. Kita masih digaji gak? Masih ya Pak. Kita lupa tuh dengan nikmat gaji yang 1 sampai 12 ya, bulan lamanya itu karena satu bonus yang gak kita dapat. Begitu kadang kita memaknai hidup ini. Kita fokus pada satu nikmat sehingga lupa dengan nikmat yang banyak yang Allah hadirkan kepada kita selama ini. Nikmat hadirnya istri, kemudian ada anak, nikmat yang Allah hadirkan saat ini ada kendaraan, nikmat yang Allah hadirkan kepada kita saat ini ada tempat tinggal. Kita fokus pada satu titik nikmat, sehingga kita lupa dengan nikmat-nikmat yang besar, yang banyak yang Allah hadirkan selama ini. Sehingga rasa-rasanya kita lah orang yang paling sengsara. Inilah puncak dari kekecewaan kita, karena kita fokus pada satu titik nikmat yang kemudian kita melupakan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka istirja untuk menenangkan hati kita, kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata teman, siapa yang meninggal? Gue dapat C-, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata kita sama, kata teman. Ternyata sudah ada 2 orang, Pak. Kalau kumpul 3 berarti 3. Cuman anehnya kalau dapat A+ itu nggak ada yang cerita. Ya. Tapi kalau C- datang tuh ketemu Ustaz, baru tuh saya suka ledekin. Dapat A+ nggak ada Pak, datang kemarin. Ya. Lupa, manusia. Ya, manusia. Ya Allah. Maka bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keyakinan kita jamaah. Ini keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun." Manusia ketika ditiup ruh itu, diutus malaikat ya kepada janin untuk meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menuliskan 4 ketentuan. Yang pertama adalah rizkinya, ya, ajalnya, amalnya, ya, amal perbuatannya. Kemudian apakah dia termasuk orang yang nanti ya celaka atau termasuk orang yang bahagia. Allah Ta'ala sudah tentukan diri kita ini semua masing-masing. Allah tentukan ada ikhtiar sebagai bentuk basyariah kita manusia untuk menghadirkan yang terbaik. Kemudian jangan berhenti pada kata ikhtiar. Iringi ikhtiar itu dengan permohonan, doa kepada Allah, baru serahkan urusan kita. Begitulah kita dalam menjalani hidup. Ikhtiar iringi dengan doa, serahkan kepada Allah. Baik buruknya
Ini ketentuan Allah. Betapa banyak orang yang mendewakan usaha, kecerdasan, kepintaran, pengalamannya berujung dengan stres. Kenapa? Karena dia berpangku kepada usahanya, kecerdasannya. Semua makhluk ada jaminan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dabbah itu kata para ahli tafsir yakni yajri 'ala batnih, yakni binatang itu bergerak dengan perutnya jamaah. Bergerak dengan perutnya. Cepat apa lambat? Ya, lambat ya. Cacing ya, itu bergerak dengan perutnya. Tapi pun binatang dabbah sekalipun kata Allah dijamin rizkinya. Dijamin rizkinya jamaah. Lalu bagaimana dengan kita yang punya akal, punya fisik, punya hati ini? Ya, wa ma min dabbatin fil ard. Kita manusia tentu lebih tinggi, lebih mulia. Kita mukmin beriman kepada Allah pasti akan dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi yang merusaknya kadang itulah hawa nafsu, keinginan yang lebih. Tidak sesuai dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Kan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola bumi ini segala macamnya ini. Atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini. Enggak boleh. Ketika muncul kerusakan itu pasti akan ada efeknya. Segala macam. Ya, hutan dirusak, ya. Itu pasti akan ada efeknya. Jadi apa yang nampak saat ini di depan mata kita dengan segala macamnya, ya, banjir bandang dan seterusnya itu tentu ada efek dari perbuatan manusia itu. Sehingga kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dalam ayat yang lain bima kasabat aydikum. Ya, dengan sebab ulah tangan manusia itu sendiri nampak kerusakan. Kalau kita tidak ya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti termasuk diantaranya tidak mengendalikan hawa nafsu itu akan rusak diri kita. Betapa banyak orang yang tadinya aman, nyaman, damai, tapi karena memperturutkan hawa nafsunya berujung dengan kehancuran baik rumah tangganya atau bahkan ia berujung di dalam sel penjaranya. Rezeki kita ini tidak sama. Kita tutup di sini, kita sambung di pertemuan berikutnya. Allah lebihkan sebagian kalian dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Ini harus yakini. Ya. Ada yang jadi atasan, jangan dikira jadi atasan itu enak. Ya. Tekanannya berat juga. Karena dia juga punya atasan kan. Udahlah ditekan di luar, sampai rumah juga ditekan lagi. Berat Pak. Karena ada sebagian sahabat yang bilang, udah Ustaz, kayaknya saya pada titik ini aja. Kayaknya kalau naik level lagi makin berat tekanannya. Gak semuanya bisa Pak. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Gak semuanya harus jadi atasan. Termasuk dengan anak kita jamaah. Gak semuanya ranking 1. Semua ada kelebihannya masing-masing. Maka syukuri setiap kelebihan itu agar Allah tambah nikmatnya. Ya, sayangi semuanya. Jangan membeda-bedakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami yang menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Penghasilannya ma'isyah.
Pendapatan ini beda-beda, tapi Allah yang tentukan. Betapa banyak orang yang jerih payah di bawah terik sinar matahari berat pun pendapatannya kecil. Ada orang yang dia cuman ketok palu sedikit gitu ya, banyak dapat. Allah yang tentukan. Kalau kita mikirin itu nggak nyampe jamaah. Nikmati apa yang Allah hadirkan saat ini, ya nikmati, syukuri, gunakan untuk dekat kepada Allah. Jangan bandingkan nikmat yang Allah hadirkan kepada kita dengan nikmat yang Allah hadirkan kepada orang lain, karena itu akan menyesatkan dada kita. Jangan bandingkan handphone kita dengan handphone orang lain. Jangan bandingkan kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Jangan bandingkan rumah kita dengan orang lain. Jangan bandingkan istri kita dengan istri orang lain. Syukuri saja apa yang Allah hadirkan saat ini. Kalau mau bandingkan ibadah kita saat ini dengan ibadah orang lain sejauh mana. Itulah yang disebut dengan ghibtah. La hasada illa fitnatain. Kalau mau iri pada dua hal. Orang yang Allah hadirkan harta kepadanya, ia bisa berderma siang malam. Kira-kira bisa? Kalau mau iri saya begitu. Orang yang Allah hadirkan ilmu Quran kepadanya, ia pun beramal siang malam. Irilah sama orang yang begitu. Selebihnya tidak pantas untuk kita iri kepada manusia yang lain. Kita cukupkan dengan alhamdulillahirabbil alamin dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.